Selamat datang saudara yang budiman, jumpa lagi bersama saya, Ercana Saputra. Dalam pembuatan video kali ini mungkin sedikit banyak suara di luar karena perekamannya ini dibuat pada siang hari. Jadi seperti ini, saya akan membawakan berita mungkin dengan cara yang berbeda dari penyampaian-penyampaian yang sebelumnya. Bahwasannya dalam penyampaian berita kali ini saya akan mengupas lebih dalam, tapi lebih santai lagi dalam penyampaiannya. Dalam pembuatan presentasi juga lebih dipermudah lagi. Nah, pada kali ini ada kasus Benny Wenda. Ya, siapa tahu ya, mungkin ada yang tahu tentang Benny Wenda. Benny Wenda itu adalah masyarakat Papua. Dia yang katanya warga negara Inggris. Dia yang katanya warga negara Inggris terus ingin memerdekakan Papua. Kasusnya seperti itu. Dari sini sumber yang saya dapat, yaitu dari kompas.com dan beberapa penulis lain yang saya gabungkan. Jadi untuk lebih jelas dan lebih lanjutnya, saya akan memulai presentasi secara autodidak, tetapi tidak melupakan aspek juga kebenaran dari pembuatan video ini. Jadi seperti ini, Benny Wenda mendapat tolak klaim deklarasi Benny Wenda, yaitu orang negara Inggris. Ini kata juru bicara OPM. Dia sudah jelas OPM dengan kelompok Benny Wenda itu berseberangan. OPM adalah organisasi Papua Merdeka. Ya, perang maksudnya tingkat keamanan Papua, penjarahan di Papua, semuanya itu yang dilakukan adalah organisasi kemerdekaan Papua. Organisasi Papua Merdeka, ya, seperti itu. Dan sumber ini dilansir dari kompas.com. Organisasi Papua Merdeka menolak klaim Ketua United Liberation Movement for West Papua. Ya, ini adalah kelompoknya dari Benny Wenda, atau disingkat dengan ULMWP, terkait pembentukan pemerintahan sementara Papua. Jadi mereka berseberangan, beda pendapat, dan juga ya selalu ada perbedaan. OPM menilai klaim tersebut sebagai bentuk kegagalan ULMWP atau kelompok separatis. Maksudnya kelompok separatis yaitu Papua Barat. Kelompok ini kelompok ini ditunggangi oleh Benny Wenda. Tak menampik soal itu, kerusuhan yang besar terjadi di Papua itu banyak diakibatkan dari kelompok ini. Kerusuhan, penjarahan, ataupun bagaimana, karena ia ingin merdekakan dan ya membuat banyak orang geram, apalagi pemerintahan di NKRI. Dilansir dari VOA Indonesia, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TNPB atau OPM, Sebi Sambom, menegaskan bahwa pihaknya tak mengakui klaim Wenda terkait pembentukan pemerintahan sementara. Jadi sudah jelas, pembentukan pemerintahan yang dilakukan Benny Wenda sudah mendapat penolakan dari Sebi Sambom, yaitu adalah juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Berlanjut, TPNPB OPM, saya ulang lagi, TPNPB OPM tegas iya, Benny Wenda tak mengakui klaim tersebut lantaran Benny Wenda tak merupakan warga negara asing. Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi. Maksudnya legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua. Legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi. Ini yang dinamakan ngelunjak jadi warga negara asing. Dan ini membuat pemerintahan pusat
menjadi geram atas tindakan dan tingkah laku. Ya mungkin sedikit berisik karena dalam pengambilan video di sini di siang hari dan juga dekat jalan besar. Jadi mohon maaf untuk noise-nya, mungkin nanti bisa dikurangi lagi dalam editing. Berlanjut ke berikutnya, sanak saudara yang budiman. Dia adalah warga negara Inggris menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Papua Barat. Sudah jelas, warga negara asing tidak semena-mena. Dia pendatang dan dia ingin membuat negaranya sendiri tanpa ada perundingan. Dia selalu mengaku bahwa dia itu adalah darah asli Papua, tetapi di sini sudah jelas dia adalah warga negara asing. Dia itu pendatang dan ingin mengacaukan NKRI. Berlanjut bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Papua Barat, kata Sebi kepada VOA. Sebi ini adalah TPNPB, anggota dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Bukan hanya itu, TPNPB juga menyatakan bahwa keterangan yang dilontarkan Benny Wenda tak bisa diterima dengan akal sehat manusia. Sudah jelas. Ya, karena seperti banyak pemberitaan yang mengatakan keterangan Benny Wenda itu tidak didasari dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dia itu hanya berdasarkan argumennya sendiri, benarnya sendiri, dan juga ya tentu keinginannya sendiri juga. Kata Sebi, klaim itu dinilai tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua. Benar, tidak menguntungkan keinginan rakyat Papua. Sudah benar. Jadi kita di pemerintahan Indonesia, saya sebagai warga negara Indonesia, dan pemerintahan Indonesia saat ini yang dipegang oleh Bapak Jokowi sudah jelas-jelas mengeluarkan APBN besar-besaran di sana dan menginvestasikan untuk anak cucu kita nanti di Papua. Kita ini bersatu, bukan yang memecah belah. Buktinya proyek jalan tol yang besar-besaran kemarin, berapa kilometer itu? Ribuan kilometer. Itu untuk apa? Untuk kemajuan Papua, pembangunan di tapal batas juga. Mungkin di sini tidak terekspos di media, tetapi sudah jelas dari sosial media Presiden Joko Widodo, dari pemerintahan pusat, itu sudah dibuatkan jalan besar, jalan panjang, dan juga pembangunan. Karena itu apa? Demi kemajuan rakyat Papua di sana, dan juga berimbas pada NKRI. Itu jelas, sudah ada faktanya. Mungkin tambah lagi berisik, mohon maaf para penonton, mungkin nanti noise-nya dikurangi, saya kurangi dalam pengeditan. Sekarang hujan dan ya, pengeditan video kali ini memang banyak tantangan. Kita lanjut pada berita selanjutnya. Nah, saudara, dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara. Ya, pendirian sebuah negara harus ada deklarasi, harus dideklarasikan, dan aneh apabila dideklarasikan pemerintah sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional. Itu sudah jelas. Hikmanto adalah pakar hukum. Ini adalah salah satu pakar hukum yang menjelaskan, pakar hukum internasional tentunya. Hikmahanto yang bernama Bapak Hikmahanto ini menjelaskan jika pemerintah sebaiknya mengabaikan berbagai manuver yang dilakukan Benny Wenda tersebut. Ya, sudah jelas di sini diabaikan, tetapi membuat Bapak Mahfud MD, Menteri Menko Polhukam, geram juga, Kapolri, dan juga Panglima TNI. Sudah jelas karena ini mengganggu kedaulatan rakyat.
Bila perlu, Polri melakukan penegakan hukum mengingat hal tersebut didiskualifikasi sebagai tindakan makar. Sudah jelas, itu sebagai tindakan makar. Mahfud MD anggap Benny Wenda tersebut ilusi sementara. Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM itu menjelaskan, usai mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda membuat negara ilusi. Ya, ini sebagai tokoh pewayangan saja. Tokoh kartun favorit saya. Siapa itu? Uchiha Madara. Dalam tokoh kartun favorit saya itu dijelaskan bahwa Uchiha Madara ingin menguasai dunia secara ilusi. Mungkin di bawah kasus ini, Benny Wenda ini sudah jelas dia ingin membangkitkan negara ilusi. Jadi seperti itu. Mahfud MD anggap Wenda itu membuat negara ilusi. Sementara itu dilansir dari pemberitaan Kompas lainnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ia menyatakan pimpinan United Liberation Movement for Papua itu, Benny Wenda, tengah merancang negara ilusi usai mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat. Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada dalam faktanya. Sudah benar, tidak ada dalam faktanya. Menurut Bapak Mahfud MD, Papua itu sudah final. Benar, Papua sudah final. Kenapa demikian? Sejarah sudah mengatakan Papua sudah final masuk ke NKRI sejak digelarnya penentuan pendapat Papua atau PPRA pada tahun 1969. Hasil dari PPRA ini bahkan sudah disahkan Majelis Umum PBB dan sah menjadi bagian kedaulatan rakyat Indonesia di mata internasional tentunya. Papua itu sejak tahun 69 tidak masuk dalam daftar Komite 24 atau Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap memiliki peluang atau potensi untuk mandiri dan merdeka, tentunya seperti itu. Kalau Timur Timur itu memang ada, tetapi Papua tidak ada. Itu kata Mahfud dalam konferensi pers kemarin. Ya, itu adalah kegeraman Menteri Menko Polhukam. Itu adalah kegeraman Menteri Menko Polhukam sebagai Menteri Menko Polhukam. Dia geram. Saya juga sebagai YouTuber di sini geram tentang pendapat Benny Wenda tersebut. Tetapi kuasa berbeda dan juga pendapat kita juga berbeda. Tetapi ingin memerdekakan Papua itu adalah sebuah kesalahan. Secara pribadi saya sangat kesal. Saudara, selain itu Mahfud mengatakan Benny Wenda merupakan seorang warga yang melarikan diri ke luar negeri. Ya, setelah mendeklarasikan kemerdekaan Papua, Benny Wenda kini melarikan diri. Kenapa? Karena ketakutan dijatuhi hukuman 5 tahun. Ini sudah putusan dari pemerintah. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di Inggris dia tamu. Di Indonesia dia sudah dicabut kewarganegaraannya. Jadi Benny Wenda kini tengah menjadi buron. Nah, seperti itu penyampaian berita kali ini. Mungkin ada yang kurang ataupun sedikit berisik dalam pengambilan video, pengambilan gambar, dan juga perekaman audio. Jadi saya mohon maaf karena ini adalah penyampaian berita dengan cara autodidak. Jadi sudah jelas di sini pada poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah Benny Wenda adalah warga negara Inggris. Dia bukan negara Indonesia. Itu menurut OPM. Yang kedua, Benny Wenda mendeklarasikan negara ilusi. Sudah benar, dia ingin, faktanya nggak ada. Dia ingin memajukan Papua yang mana? Warga negara yang mana? Bukan mayoritas Papua, tetapi kelompoknya. Yang mungkin kelompok separatis Papua Merdeka. Nah, dan yang poin yang ketiga,
dia sudah dicabut kewarganegaraannya di sini. Jadi jelas di Indonesia dia sudah dicabut kewarganegaraannya, dan di luar negeri dia tuh tamu Inggris. Ini jelas tutur dari Menko Polhukam. Jadi mau kemana lagi dia? Di sini sudah jadi buronan. Nah, seperti itu penyampaian berita kali ini. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan yang banyak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penyampaian berita kali ini secara autodidak, tetapi menjelaskan tidak kurang dari aspek-aspek kepentingan dan poin yang jelas dalam penyampaian berita kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian berita ini, dan semoga bisa diterima di mata masyarakat yang lagi nonton. Sanak saudara yang budiman, saya Archana Saputra pamit undur diri. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Oke.